Sisi negatifnya, anak-anak itu tidak bisa memilih atau memilah-milah, dia lebih ke kiri daripada ke kanan, lagi lebih kecanduan, situs-situsnya nggak baik, sehingga menurunkan gairah daripada belajar mereka. Sementara Rasulullah SAW, beliau diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu yang paling utama apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke dunia ini yang pertama kali untuk menyempurnakan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah kasih kita pertemuan di program kantin kajian Islam terkini di JIC TV. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ya Bunda? Senang banget. Masya Allah. Saya terlalu dekat dengan beliau sehingga memanggilnya Bunda. Ya, mitra semua, kita selalu, insya Allah mitra selalu dalam keadaan yang paling baik Allah berikan ya. Dan kita bisa bareng mengkaji tema kita hari ini. Tema yang menarik dan sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Pendidikan dalam cengkeraman dunia maya. Nah, ini sangat relevan untuk kita ketahui bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama kita yang luar biasa, Dr. Handa Haja Yati Safri MAG. Beliau adalah praktisi dakwah, beliau adalah seorang manajemen rumah tangga, beliau juga punya segudang kesibukan yang ada di luar sana. Ya Allah Bunda, makasih banget. Izin saya tetap memanggil Bunda. Lebih akrab. Alhamdulillah. Ya, sahabat semua, saya tetap memanggil Bunda, disamain di luar dengan di sini gitu ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah. Selamat datang. Iya, gimana Bunda? Udah hadir bersama kita. Makasih banget Bunda dengan segala kesibukan, tapi masih bisa menyempatkan diri ke sini. Masya Allah. Iya, subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amin. Subhanallah Kak Penti, tak henti-hentinya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi pada pagi menjelang siang ini. Kita tetap sehat walafiat dan dapat keistimewaan ya. Ada saya di GIC ya. Iya, GIC, betul Bunda. Mudah-mudahan nanti bincang-bincang kita membawa manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk generasi, betul, anak-anak generasi penerus bangsa. Betul Bunda. Jadi kita ngobrolnya santai tapi syarat makna. Iya. Jadi, aduh saya minta maaf nih. Kalau yang lain saya panggil Ustazah, ini karena terlalu dekat jadi kebiasaan manggil Bundanya ini. Tapi memang saya juga suka sekali dipanggil Bunda. Iya. Jadi kayaknya malah saya kalau dipanggil Ustazah tuh kayaknya berat banget Masya Allah. Jadi saya semua jamaah saya itu yang dekat itu manggil saya Bunda. Baik di yayasan, baik di rumah taufik, guru-guru, bahkan anak-anak taufik pun manggil saya juga Bunda. Cuma yang manggil Ustazah tak kala saya diundang di luar yang forum tidak mengenal saya, tetap dia baru manggil Ustazah. Ya Allah. Jadi kayaknya kita akrab ya. Iya, betul. Antara ibu dan anak, antara kakak dan anak. Iya, betul. Ada aling-aling gitu ya. Iya Bun, alhamdulillah, makasih Bun. Dan memang beliau ada pemerhati pendidikan anak yang luar biasa. Nah, kan saya juga udah dengar kiprah Bunda di rumah tahfiz. Nah, ini memang di rumah tahfiz ataupun yang di Jakarta, rumah tahfiz yang di ujung Karawang ya.
yang di sini jalan juga. Ini manajemen yang luar biasa nih Bun. Bagaimana nih Bunda? Bunda punya misi besar kan terhadap pendidikan pastinya. Tapi kita juga tidak bisa menafikan pendidikan sekarang ini. Ya emang suatu tantangan ya, arus digital itu sudah tidak kebendung. Tapi kita pastinya tidak bisa menyatakan ini menjadi hanya sekedar negatifnya saja ya Bun. Saya pengen tahu banget gimana Bunda melihat pendidikan sekarang kalau kita dapatkan pendidikan yang memang tidak bisa lepas ya, tidak bisa lepas dengan digitalnya ini, dunia mayanya ini, apalagi sejak COVID ya Bunda. Iya, betul. Pembelajaran jarak jauhnya itu ya, akhirnya udah kebiasaan ya Bun. Ayo Bun, gimana nih Bun kita menyikapinya? Memang pendidikan itu kita tidak terlepas loh Kapten. Iya, betul. Teknologi betul yang sedang Bun. maju. Iya. Ya. Justru dengan adanya teknologi maju, perkembangan anak-anak kita juga tambah maju. Iya. Wawasannya tambah maju, iya, tambah betul. luas ya. Iya. Dengan adanya digital, gadget dan segala-galanya. Cuma harus hati-hati gitu ya. Iya. Hati-hati. Jadi gimana anak-anak kita itu bisa memilah yang mana yang positif dan mana yang negatif. Karena walaupun teknologi yang sekarang dunia maya kita itu kita mendapatkan ilmu tanpa batas ya. Bahkan Nabi juga menyuruh kita tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya, betul, betul Bun. Iya. Sekarang dengan adanya digital sekarang kita bisa menuntut ilmu subhanallah. Bukan hanya ke Cina ya Bun. Di Cina aja, di mana aja kita bisa itu, kita lihat, kita buka itu situs orang-orang pinter, betul. segala orang-orang ahli kita bisa mencontoh dan sebagainya, kita dapat mengcover ilmu-ilmunya ya. Itu kalau memang kita bisa, bisa menseleksinya. Cuma inilah yang kita khawatirkan adalah dari sisi negatifnya loh kan. Iya, betul. Kita khawatirkan anak-anak, sehingga dengan sisi negatifnya anak-anak itu yang tidak bisa memilih atau memilah-milah, dia lebih ke kiri daripada ke kanan. Dia lebih kecanduan, dia situs-situs yang nggak baik, konten-konten yang tidak baik, sehingga menurunkan gairah daripada belajar mereka. Akhlak mereka turun drastis, adab mereka turun, bukan cuma aja sama orang tua, tapi di luar pun adab dia merosot. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang paling utama apa? Bukannya Nabi itu harus bangun gedung-gedung tingkat, atau Rasulullah untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, ini hebat. Tapi yang pertama kali Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini yang pertama kali untuk menyempurnakan akhlak. Di mana memang pada saat itu Nabi diutus di tengah-tengah jahiliyah. Oleh karena itu yang paling pertama adalah akhlak, adab budi pekerti. Jadi nanti insya Allah dia bisa membawa ilmunya dengan sebaik-baiknya, intak dan intek. Iya betul, Masya Allah. Memang betul-betul kita harus gimana pendidik orang tua, harus betul-betul mendampingi anak-anak kita itu benar serius dengan adanya teknologi ini, sehingga apa yang kita inginkan generasi penerus, generasi emas insya Allah akan terlaksana. Kalau ada guru-guru pendidik ya, orang tua yang mendampingi daripada anak-anak didiknya ya. Nah ini menjadi ketertarikan kita Bun. Kadang ini menjadi tertarik yang membuat kita itu kadang mati gaya kali ya Bun. Mungkin Bunda juga sering dengar begitu anak-anak udah megang gadgetnya, mereka berselancar dengan pasifnya. Nah kadang kita udah nggak ngikutin lagi tuh. Mungkin Bunda sering ngelihat mereka men-scroll apakah itu TikTok atau game apa semua yang kadang ya kita nggak ngerti gitu loh. Nah kalau kayak gitu gimana sebaiknya Bun? Apakah orang tua juga harus belajar Bun? Nah itulah dengan zaman teknologi yang sekarang ini, jadi orang tua itu harus setidak-tidaknya bukan harus mengikuti anak gitu ya, tapi setidak-tidaknya orang tua tuh harus ada pengetahuan gitu, ada sedikit mengetahui gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita ketidaktahuan kita justru malah menghancurkan anak-anak kita. Seperti umpamanya
seandainya umpamanya anak-anak kita ini di dalam kamar, kita di bawah, kita nggak mau tahu apa yang anak-anak kita lakukan. Iya. Apa yang anak-anak kita lakukan itu anak-anak berjam-jam, kita tahunya Anteng aja itu di kamar. Iya, betul. Itu tidak baik orang tua. Jadi setidak-tidaknya walaupun kita tidak ahli, kita tidak pandai dengan permainan TikTok dan sebagainya, Mbok iya jadi ibu ya datang ke anaknya, nak kamu lagi ngapain nak ya, Masya Allah kamu lagi main apa deh, boleh kan nak mama lihat, jadi kita bisa nimbrung gitu kan, nimbrung anak-anak kita lihat, oh coba ajari mama dong nak gitu ya. Jadi karena itu tadi, karena kita memang zaman sekarang zaman canggih, kita tidak bisa anak-anak marah, kamu ini lagi main apa, nggak boleh nak, nanti begini, kita nggak bisa. Anak-anak semakin dikeraskan ya, anak-anak tambah kaku dan tambah banyak bohongnya. Kenapa? Mama marah. Tapi kalau mamanya, gimana nak? Ayo mama ajari mama, coba mama lihat gitu kan. Jadi berarti kita secara tidak langsung kita mendekati dia secara persuasif. Iya, betul, Ya. betul. Jadi akhirnya anak itu jadi berani gitu. Iya ma, dia akan bercerita. Iya ma, ini loh ma, ini bagus deh ma, ini bagus deh. Nah, jadi dia akan terbuka. Tapi kalau kita orang tua banyak marahnya, banyak ini nggak boleh, anak-anak itu tidak akan terbuka kepada kita gitu kan. Dia akan enjoy dengan apa yang dia nikmati gitu kan. Nah, itulah betul. orang tua sekarang dengan adanya teknologi sekarang, mungkin orang tua di majlis taklim gitu ya, di majlis taklim sibuk aja, sibuk di majlis taklim ya, kita tidak tahu anak-anak kita gimana. Majlis taklim juga bermanfaat, sangat bermanfaat banget ya. Jadi kita di mana pelajaran dari majlis taklim, ya kita bawa ke rumah, kita perhatiin anak-anak kita, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan anak-anak kita itu insya Allah sesuai yang kita inginkan. Kita menginginkan anak itu menjadi qurratu a'yun. Amin ya Allah. Penyejuk dalam pandangan kita kan ya. Jadi subhanallah, itu yang kita cita-citakan jadi orang tua. Betul, setuju saya, setuju banget. Bahwasanya Bunda pastinya selaku guru juga bagi ibu-ibu di pengajian sana ya, sahabat ya. Beliau adalah luar biasa ketokohannya, menjadi ibu-ibu juga di kalangan muda gitu. Jadi pastinya beliau pasti memberi contoh yang baik kepada kita semua. Kembali kita melihat bahwasannya teknologi yang sekarang luar biasa. Apakah kita bisa mengambil peluang di sana, Bunda? Artinya anak-anak kita belajar sesuatu hal yang baik, maka itu adalah peluang bagi mereka kan. Cuma bagaimana cara kita mengarahkannya? Kalau menurut Bunda bagaimana? Iya. Karena kan anak-anak itu rasa ingin tahunya tuh luar biasa ya. Beda sama kita cepat lelah. Ngelihat layarnya udah matanya udah peres gitu ya Bunda ya. Anak-anak kan nggak ada capek-capeknya gitu loh. Gitu, iya betul. Iya memang makanya Kak Penti bahwa dengan adanya teknologi peluang juga bagi anak-anak kita. Kenapa? Untuk menambah wawasan, untuk berkolaborasi, untuk dia bisa silaturahim dengan teman-temannya, diskusi dengan teman-temannya secara online gitu ya. Kalau memang dia bisa memanfaatkan, jangankan jauh-jauh, kita aja udah orang tua istilahnya, kita memanfaatkan teknologi ini bersyukur banget ya. Seperti contohnya, umpamanya saya alumni dari IAIN Jambi. Pada suatu saat teman-teman itu mencari nomor-nomor telepon di IG, di Facebook, ketemulah di telepon saya di Facebook gitu ya. Lalu dia bikin teman-teman yang pinter daripada itu, dia masukin nomor, dibikin grup ya, dibikin grup sehingga teman-teman kami yang ada di Arab, yang ada di Jambi, yang ada di Jakarta, jadi ngumpul ya, kumpul terasa dekat gitu. Betul. Jadi kita bisa video call bersama-sama, bercerita. Kita ini udah 20 tahun nggak ketemu, kita sudah menjadi nenek, punya cucu, tapi kita bernostalgia lagi dengan teman-teman kuliah. Nah, kebahagiaan ini dari mana? Dari kecanggihan teknologi yang kita manfaatkan. Masya Allah. Jadi memang betul-betul teknologi ini kalau yang bisa memanfaatkan betul-betul bermanfaat. Cuma itu tadi sisi negatifnya. Oleh karena itu bagi anak-anak, bagi remaja, bagi pelajar itu kenapa kita harus perlu pendampingan, di mana guru-guru selalu memberikan pengarahan, benar. Dan orang tua sehingga anak
kita dalam menggunakan teknologi ini, subhanallah, betul-betul akan membawa manfaat, betul-betul akan membawa anak yang pintar gitu ya, dengan menambah wawasan, menambah ilmu. Coba bayangkan waktu kejadian COVID kan, COVID ya, betul. Gimana sekolahnya jarak jauh, tapi tuh dia tetap bisa belajar, betul. Mana? Itu dari belajar jarak jauh, dia buka-buka daripada ilmu yang bermanfaat, ya, dia nggak bisa ke perpustakaan gitu ya, untuk cari buku. Literasi banyak sekali, dengan literasi di di dunia maya melalui HP itu bisa komplit gitu, bisa komplit kan. Nah, itulah kemanfaatannya. Jadi kita nggak bisa oh ini nggak baik, tidak. Bagaimana bisa memanfaatkan dunia maya yang dalam cengkraman teknologi semakin canggih gitu ya. Tapi subhanallah, kalau saya berpikir sebagai pendidik ya, sebagai pendidik, bermanfaat banget. Bahkan anak-anak saya di Tafis ya, menggunakan juga teknologi. Umpamanya dia nggak masuk nih, masuk ya, tapi gurunya bilang dia kena harus target dalam 3 bulan 1 juz gitu ya, 3 bulan 1 juz, anak-anak hafal, karena dia pulang pergi kan, pergi 1 juz, sehingga dia nggak masuk, dia harus setor ayat, di mana gurunya nyimak, gimana setorannya itu melalui video. Iya betul, itu salah satu kemanfaatan ya Bun ya, betul. HP atau gadget yang anak-anak bilang oh begini kan, tapi itu tadi bagaimana cara memanfaatkan kita. Iya sih, setuju saya Bun. Artinya dalam kemanfaatan itu tergantung kita, yang ya kita sebagai orang tua pastinya mengarahkan. Terlebih lagi guru-guru pendidik itu harus pinter-pinter cari celah ya Bun ya. Betul ya Allah. Tapi kita tetap juga ada keresahan di situ ya Bun ya. Artinya di sini ada ancaman juga, ada keresahan kita yang tidak bisa kita tutupi juga. Karena kan bisa dikatakan waktu belajar menggunakan jalur online itu tentu tidak seharian juga Bun. Dan juga pastinya belajar itu kita cepat bosan juga kalau hanya serius terus. Nah ini ada lagi nih, ancamannya ternyata lebih banyak digunakan untuk hal yang ya minimal main game gitu Bun. Nah itu beda lagi kan ya. Iya, tapi memang setiap orang tua memang keresahan kalau anak-anak berlama-lama gitu kan, berlama-lama ya. Malah sekarang ya, jangankan anak yang besar ya Kak Fetty ya, yang kecil aja, anak-anak yang kecil aja sudah yang namanya betapa nikmatnya dia main game-game. Iya betul. Inilah saya melihat kesalahan ibu-ibu muda. Kenapa sih bang kesalahan ibu-ibu muda? Jadi anaknya itu yang balita, yang baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang penting dia diam. Betul sekali. Yang penting dia diam, dia nangis, segala macam, maknya dikasih HP. Dia berlama-lama dia main segala macam. Jadi sehingga anak itu sudah terbiasa, jadi dia rela nangis guling-gulingan kalau mamanya ibu-ibu muda itu yang membiasakan HP itu tidak dikasih HP. Nah inilah yang jadi keresahan kita gitu ya, kita jadi ibu-ibu muda ini yang harus ditatar gitu ya. Udah siap belum jadi ibu gitu ya benar. Betul ya, jadi harus ditatar gitu ya. Saya juga di rumah gitu punya cucu 3 yang bersama saya gitu ya. Tak kala anak mantu saya memberikannya, saya larang. Tapi mantu saya itu larangnya yang baik gitu ya. Larangnya yang baik bagaimana ada waktunya kita main HP gitu kan ya. Bahkan saya mentargetkan, karena kami nyampur biasanya
nenek ya, nenek itu baik banget sama cucu, menuruti apa kemauan cucu, ya. Tapi malah saya jadi nenek yang lebih tegas dari mamanya, gitu, dari bundanya, ya. Iya, benar. Jadi saya memberikan jadwal, boleh buka TV ya, kalau nanti sudah Sabtu dan Minggu. Oke. Tak kalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Iya. nggak ada TV. Oke. Ya. Begitu juga. Boleh lihat HP, mamanya boleh lihat HP-nya. Nanti setelah mau tidur, hafalin doa, gitu ya. Jadi, itu kan manfaat ya kan? Iya, Jadi betul. hafal doa itu sudah paham deh kalau anak yang sudah SD. Iya. Ini yang kurang paham itu ada Yang kecil-kecil, iya. Jadi saya sudah mengarahkan Oke. apa yang saya kebersamaan cucu yang SD, saya. Tapi alhamdulillah, walaupun saya memberikan ketegasan kapan waktunya kamu pegang HP, Betul. kapan waktunya kamu nonton, kapan Iya. waktunya kamu belajar ya. Lama-lama dia memang marah ya. Nenek itu pelit, nenek itu jahat gitu ya. Tapi karena sudah terbiasa, dia alhamdulillah dia Iya ngambil sih. manfaatnya, gitu. Iya. Ngambil manfaatnya. Benar. Kalau di pondok kan ya atau di sekolahan itu HP bisa ditahan dulu ya Bun ya. Iya. Tidak boleh menggunakan. Nanti begitu mau pulang ke rumah baru dikasih lagi gitu ya Bun ya. Tapi kalau di rumah emang rada-rada ya Bun ya. Perlu trik atau perlu apa ya? Aduh. Perlu siasat. Iya, gimana gitu ya, caranya gimana gitu ya. caranya. Anak-anak kita gitu kan. Di rumah saya itu memang alhamdulillah jadi ada salah satu kelembutan. Memang ibunya tuh saya terus terang anak saya tuh anak mantu saya itu lembut sekali dengan anak-anaknya ya. Makanya kalau neneknya biasanya orang suka bilang Bunda bahwa kita tuh kalau mencucu begini gitu ya. Bunda enggak, dia bilang gitu kan. Kita harus begini. Kenapa? Karena anak dari kecil juga itu sudah mendidiknya ya. Sementara kita aja sudah disuruh mendidik anak itu dari mulai buaya. Betul. Jadi mendidik anak dari mulai buaya. Bagaimana? Saya sering juga memberikan materi kajian tentang ibu-ibu muda bagaimana mendidik anak itu dari mulai kita hamil. Masya Allah. Kita hamil ya. Iya, Kita dendangkan iya, suara-suara iya, syahwat, iya, asmaul husna, iya. gitu. Sehingga anak juga sudah berinteraksi Betul. dengan mamahnya gitu, Betul. sampai nanti dia tumbuh gitu. Iya, betul. Kembangnya, gitu kan, ya. Betul. Nah, itu saya suka memberikan materi pun dengan ibu-ibu muda demikian. Jadi memang betapa anak itu adalah harapan kita. Ya. Betul. Kak Penti adalah betul-betul kita ini segala sesuatunya buat anak. Iya. Segala sesuatunya buat anak. Oh, iya, apalagi ya Bun ya. Makanya kita menginginkan anak kita, makanya contohnya Rasulullah ya. Didiklah anak dengan kelembutan, jangan kekerasan. Betul Bunda. Dan dorong anak-anak untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan dengan ilmu juga hadis juga mengatakan bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu bagi apalagi perempuan dan juga orang yang memudahkan dalam menuntut ilmu, Allah juga akan mudahkan jalan menuju surga. Amin ya Allah. Iya benar. Jadi otomatis dengan adanya teknologi di mana ilmu di situ tidak terbatas ya, semuanya ada di situ. Nah, itu juga menjadi satu kebahagiaan gitu. Pastinya. Pasti, tapi ada juga yang tadi Kak Penti bilang keresahan. Mungkin kita akan sambungkan ini Bun. Selanjutnya kita akan dalami lagi bagaimana perspektif Islam sendiri terhadap teknologi pastinya. Ini teknologi dan penggunaannya untuk kita pakai nih di dunia pendidikan. Jadi bagaimana dalam perspektif Islam sendiri bagaimana cara mandangnya ini? Islam ini kan tidak melarang ya. Oh, gitu ya. Islam tidak melarang dengan adanya teknologi. Cuma kita punya peraturan, Coba kita buka dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ya. 49 ya. Di mana ayat 6 ya. Di mana salah satu artinya Allah berfirman bahwa wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik, yang
membawa berita, ya, membawa berita, maka telitilah berita itu. Ya. Jangan kamu ambil dulu, ya, teliti dulu kebenarannya, kata Allah, ya. Supaya apa? Supaya kamu jangan mencelakai suatu kaum atas kecerobohan kamu, ya. Sehingga kamu akan menyesal, ya, nantinya, ya. Oleh karena itu ajaran kita Islam membolehkan, tapi tidak bisa seperti umpamanya ada berita, kita lihat nih Kak Fenty, ya, berita tentang ini, tentang ini, kita tidak memilah-milah, dan kita apakah berita itu benar, apakah berita itu hoax, gitu, lalu kita bawa, kita dengan bangganya menceritakan beginilah, sehingga merugikan orang lain. Kenapa orang lain itu tidak seperti yang dia katakan? Nah, itu Islam melarang sekali, ya, untuk sebaiknya kita tabayun, ya, Bunda. Kita tabayun, kita mencari kebenarannya, baru kita menyampaikannya. Jadi subhanallah, adab dalam bergaul, adab dalam segala-galanya itu sudah diatur dalam Islam, ya. Betul. Indah sekali Islam, semuanya itu diatur. Adab pergaulan, adab komunikasi, ya, adab rumah tangga, adab semuanya, ya. Adab menuntut ilmu. Syumul, ya, Bu. Sudah syumul, ya. Benar nggak, Bunda? Udah menyeluruh, ya. Oh, Masya Allah. Kita udah menyeluruh, dan sempurna banget. Jadi kita ini agama kita udah betul-betul agama yang sempurna. Tapi bagaimana kita ini yang menjalankannya, betul. Jadi teknologi itu bukan menjadi tujuan kita, tapi teknologi menjadi alat daripada keinginan kita, alat tujuan kita, ya. Jadi bukan tujuan kita itu untuk ke sana, gitu. Nah, ini kalau kita tadi Bunda ada banyak menguraikan bahwasanya memang peran orang tua pastinya tidak bisa ditampilkan untuk mendampingi para anak-anak di rumah. Nah, ini kalau guru sendiri, itu kan guru memberi tugas. Sekarang itu kan memang simple banget, Bun. Efeknya itu begitu digital ini atau teknologi ini boleh menjadi alat, tapi kan menjadi produk instan bagi anak-anak. Nggak mau repot-repot. Maaf, sebagai contoh mungkin Bunda bisa kasih. Kalau saya sih ngelihatnya sekarang ada dilematis bagi orang tua. Tiba-tiba ada kondisi di lapangan, anak-anak SMA itu perkalian aja nggak hafal, Bun. Karena udah biasa pakai kalkulator. Iya. Nah, ini nih kondisi yang memang apa ya? Gimana nih orang tua di situ? Ada peran guru, ada peran orang tua. Orang tua pastinya di rumah ngedidiknya juga iya, kayaknya nggak kayak kita dulu hafalan kali-kalinya itu disimak, ya, Bun. Ada disuruh menghafal gitu. Sekarang kan tinggal pencet kalkulator, dan itu guru membolehkan. Nah, ini kan juga membuat pemikiran anak-anak itu serba instan sekarang ini, ya, Bun. Kalau Bunda melihatnya bagaimana, Bun? Iya, memang di sini yang terkadang dilemanya, ya. Iya, pendidikan di guru, pendidikan di orang tua. Jadi makanya di sini kita juga harus pandai-pandai, terutama juga sebagai pendidik, ya. Betul. Saya sebagai pendidik, gitu, ya. Bagaimana menyikapinya, selalu berikan pengarahan kepada anak-anak didik kita. Terus kita juga memberikan sesuatu dalam arti kata bukannya instan aja, kita juga menguji mereka. Menguji mereka, ada yang namanya kamu tuh harus bisa gini loh. Jangan asal kalau kita dulu zamannya zaman kerpean, ya, kita nyatet gitu. Kalau dia enggak pencet gitu, pencet gitu. Betul. Jadi makanya memang itu keresahan kita, anak-anak kita instan, tidak seperti anak-anak dulu akibatnya, tidak seperti anak kita. Tapi jangan kira loh, Kak Fenty, walaupun dia instan gitu, ya, tidak seperti kita dulu. Kalau kita tuh dulu belajar ngapal kali-kalian, istilahnya 3 kali 1 kali 2, 3 sudah mencapai 4 aja. Iya, betul. Kadang-kadang seharian kita nggak apal-apal gitu. Iya, betul. 3 hari baru kita setoran gitu, ya. Tapi anak-anak kita malah subhanallah, memang terkadang ada yang anak tidak hafal, ya. Tapi nah inilah di sini peran orang tuanya, membantu bagaimana anak kita ini. Coba nak, kamu sudah kelas 3, kelas 3. Biasanya kita kelas 2 udah hafal kali-kalian. Coba
Jadi yang karena tidak terbiasa untuk memencet, nah inilah kita biasakan, kita bantu peranan orang tua untuk memberikan anak-anak secara mendetail, gitu, secara mendetail. Seperti halnya saya pun demikian, kadang-kadang saya menguji cucu saya, saya tanya umpamanya, coba nak 3 kali 6 berapa gitu kan. Jadi 3 kali 6 berapa. Kadang-kadang saya memberikan satu, memang sih nggak baik juga, tapi demi apa ya? Biasanya anak-anak itu hadiah gitu. Iya, reward. Hadiah gitu ya. Jadi saya juga bilang suka, nenek kasih hadiah nak ya, kalau umpamanya kamu hafal kali kalian 7 ya nak ya. Jadi dia semangat, tadinya dia hanya samar-samar, sudah kelas 4, kelas 5, belum lancar kali-kalian 7 gitu ya. Nah, akhirnya dengan bantuan hadiah, keluarga, dengan bantuan keluarga, dengan mensiasati, kita berikan hadiah, walaupun tidak boleh juga setiap meminta hadiah nggak boleh juga gitu ya, tapi kita bisa memilah-milah dalam rangka itu tadi, memberikan suatu pendidikan, kesemangatan ya, untuk anak-anak kita. Nanti setelah dia dewasa segala macam, dia tidak akan lagi, dia ingin sesuatu pasti dia akan berjuang. Betul. Dia ingin sesuatu, dia pasti akan berjuang. Nggak tunggu lagi neneknya kasih hadiah gitu ya. Nggak tunggu lagi neneknya kasih hadiah. Iya. Ya kira-kira itulah Kak Penti. Kita memang harus terus menjadi pendidik. Kita memang dituntut ya, dituntut untuk bagaimana anak-anak didik kita, generasi kita, jangan sampai dia melenceng gitu ya. Kita menginginkan, karena kita bangga sekali ya, seandainya dikatakan itu loh keluaran dari Baitur Rahman, Masya Allah, keluaran dari Taufik Baitur Rahman, begini, subhanallah ya. Kita nggak perlu apa-apa loh. Betul. Tidak perlu dikasih hadiah sama murid kita, dikasih apa-apa, tapi tak kalah murid kita bisa membawa nama harum daripada sekolah kita atau yang kita didik atau guru-guru, luar biasa. Itu bahagianya. Tidak bisa dibayar dengan berapapun gitu. Pastinya. Masya Allah. Sahabat semua, pemirsa GIC TV dimanapun Anda berada, luar biasa, Bunda sudah memberikan pencerahan kepada kita. Nah, sampailah di ujungnya, kita akan meminta kesimpulan apa yang menjadi bahasan kita hari ini, pendidikan dalam cengkraman dunia maya. Ya, kita dengar kesimpulan yang Bunda akan sampaikan. Silakan, Bunda. Kalau saya memandang dunia pendidikan dalam cengkraman dunia maya, memang ada dua sisi ya. Mata pisau. Sisi mata pisau, ada dua sisi pisau, di mana ada yang positifnya dan negatifnya. Bagaimana kita memanfaatkan daripada teknologi itu. Nah, di samping itu kita juga harus sebagai orang tua, utama orang tua loh, orang tua ya, yang di rumah, yang sehari-harinya sama anak, sehari-hari sama anak, kita bisa melihat anak-anak kita kesehariannya. Nggak mungkin anak-anak kita membiarkan berlama-lama, ya. Dan kita jadilah kita orang tua bisa menjadi kakak bagi anak kita. Kita bisa menjadi teman bagi anak kita, dan juga bisa menjadi ibu di mana anak kita membutuhkan kasih sayang, ya, membutuhkan di mana anak-anak kita suatu saat dia kembali kepada ibunya, memeluk ibunya, gitu kan. Dan juga kita bisa menjadi teman, anak-anak kita bisa curhat, bercerita, begini loh mak, begini loh mak, temanku begini, temanku yang begini, dia bercerita kepada kita. Dan juga kita juga bisa menjadi guru bagi anak kita, memberikan pengarahan, memberikan nasihat, dan samping kita selalu mendoakan. Mendoakan itu penting loh Kak. Iya, betul. Karena kesuksesan anak-anak kita adalah doa dari seorang ibu. Makanya tak kalah kita bersama anak kita, terus kita memuji, terus kita bisikkan anak-anak kita. Apa saya suka selalu membisikkan anak-anak kita, bahwa kamu adalah anak mama yang hebat. Tak kala dia pulang nangis, masih SD nih, kelas 5, kelas 5, kelas 6, dia nangis. Mama, aku sekarang udah nggak juara lagi, Ma. Kemarin aku juara 1, sekarang nggak juara lagi. Tapi kita bisikkan, tidak, nak, kamu adalah anak yang paling juara 1 sama mama. Jadi ibu
peranan ibu itulah, kelembutan ibulah, kasih sayang ibulah yang akan membawa keberhasilan daripada anak-anak kita, akhlak daripada anak-anak kita, contoh tauladan dari rumahnya. Ya. Masya Allah. Kan al-ummu madrasatul. Iya, Masya Ibu Allah. adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Oke. Nah, kalau anak-anak juga keluar rumah, sisipkanlah doa. Ya. Iya, betul. Nah, katakanlah kepada anak-anaknya bahwa nak, doa mama menyertai kamu. Kan? Selalu sisipkan sehingga anak-anak kita tuh akan tergiang-giang ya. Di mana dia berada, semuanya dia akan tergiang-giang, doa mamaku ada. Sehingga dia selalu, dan sambil kita langsung berdoa, ya Allah lindungilah anakku, ya Allah setiap langkah di mana saja mereka berada. Amin. Jadi didukung dengan doa kita sehingga insya Allah dengan demikian anak-anak kita insya Allah tidak akan terjerumus Iya, betul. pergaulan yang sekarang luar biasa dengan adanya teknologi sekarang. Nah, itulah Kak Penti, dunia pendidikan harus terus dibenahi. Iya, betul. Agar kita bisa menciptakan generasi penerus yang bisa menguasai imtak dan imtak. Amin ya Allah, Masya Allah. Nasihat dari seorang bunda, dan beliau karena mempunyai anak yang memang bisa bertanggung jawab dengan keluarga. Di sela kesibukan beliau tetap mendampingi para anak-anak beliau ya, dan sekarang sudah dianugerahi cucu, apalagi ya. Sahabat semua, kesimpulan kita hari ini dari yang bunda uraikan, apapun teknologi yang menjadi alat bagi anak kita yang kita pakai untuk di dunia pendidikan kita, jangan lupa kita tetap mendampingi. Jadi peran pendamping itu, apakah itu seorang ibu, apakah itu seorang guru, menjadi penting adanya. Begitu ya Bun ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas semua hikmah, pencerahan, pastinya pembelajaran bagi kami semua di sini. Izin. Amin ya Allah, amin. Bunda juga sehat-sehat terus ya Bun ya. Bisa kembali kita bahas dengan topik yang lainnya. Insya Allah. Baik Bunda, kita pamit dulu ya. Oke. Semua mitra, sahabat semua, pamit dulu ya. Mohon dimaafkan atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.